pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau di rumah Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat itu pujian. Ku naikkan syukur padamu.
syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari jemaat Tuhan, sedang kita bangkit berdiri. Katakan, Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. sekali lagi, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan
firman Tuhan. bagimu, Naikkan pujian syukur kita kepada ku Tuhan. tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku
suka setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, yang lama Allah yang telah menyertai kehidupan kami, Allah yang telah memelihara hidup kami di sepanjang minggu hingga malam hari ini kami boleh ada Tuhan. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan, semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, hati kami bersuka, kami mau memuji mengagungkan Engkau sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memelihara hidup kami, telah menyertai hidup kami. Sampai pada malam hari ini kami
ada. Kami mau bersuka di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan ada dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari awal sampai akhirnya, jadilah seturut kehendak-Mu. Biar sukacita Tuhan, Tuhan kerjakan dalam hati kami. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Dan biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersuka, memuji, mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kembali saya ucapkan selamat malam jemaat Tuhan yang datang pada malam ini. Ada haleluya? Oh, kurang semangat. Sekali lagi, ada haleluya? Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersuara bagi Tuhan. Kita katakan itu pujian. Bersyukurlah. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja.
bersyukur bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Aku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku Mari melompat bagi Tuhan. bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita ganti pujian kita. Kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia.
Tuhan yang hidup, kuasanya tidak terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita angkat itu pujian. Engkaulah Tuhan. Kebenaran-Mu
sebab Tuhan baik bagi kehidupan kami. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu menyenangkan hati-Mu Bapa. Bahkan malam hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Pengurapan khusus Tuhan turunkan atas hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah berkarya dalam kehidupan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap umat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi menjadi pedoman, menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah lewat firman Tuhan, kehidupan kami, iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita harus bersukacita, bersemangat ketika kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kehadiran kita semua, begitupun baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Mulai dari sejak kita COVID ya, 2000 berapa itu ya, kita aktif ya. Jadi beberapa mungkin sebulan COVID masuk ke Indonesia, sejak ibadah ditiadakan, ibadahnya secara online. Jadi kami mulai beberapa pemuda berikhtiar dan mereka membuat untuk kita bisa live lewat Facebook. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sekedar informasi untuk kita semua, kita juga live di setiap hari Minggu, ibadah pagi dan ibadah malam seperti ini di Facebook Gereja GPDI, ya, GPDI Bukit Hermon Mamuju. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu ayat kita akan bersama-sama membaca, ayat yang tidak asing bagi kita. Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Saya belum lahir pada waktu itu ketika Opa Gembala, Opa almarhum Gembala senior yang sudah Tuhan panggil 2020 yang lalu. Pertama kali, ayat pertama kali yang disampaikan dalam khotbahnya untuk awal pelayanan di sini. Ayat ini ya, itu kesaksian dari almarhum Opa, Bapak Gembala. Nah, mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28 ini. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi. 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Berbahagialah mereka yang membaca, mereka yang merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Judul khotbah saya, Undangan Juru Selamat. Tentunya semua kita yang hadir pada malam hari ini pasti pernah mendapatkan atau menerima undangan, ya. Apakah dari teman kita,
sahabat kita, dari atasan kita, pimpinan kita, atau siapapun yang mengundang kita. Ya, puji Tuhan kalau selesai ibadah ini ada yang juga mengundang saya. Ya, banyak undangan. Ya, undangan makan malam juga boleh. Haleluya. Nah, saudara, secara tertulis maupun secara lisan, kadangkala kita terima undangan, dapatkan undangan dari seseorang kepada kita. Informasi sedikit, tidak lama lagi 2 orang anak pemuda kita, pemuda dan pemudi, ya bukan pemuda, dua-dua, pemuda dan pemudi, ya, akan kasih undangan sama kita, ya. Jadi tunggu-tunggu saja undangannya. Nggak tahu, mungkin ada yang menyusul nanti lagi. Oke, haleluya. Nah, saudara, ketika kita mendapatkan sebuah undangan, ya, undangan tertulis, apakah undangan sebuah pelantikan pejabat, ya, beberapa hari yang lalu ada pelantikan anggota DPRD, ya, untuk provinsi, dan sebelumnya, minggu sebelumnya pelantikan anggota DPRD Kabupaten Mamuju. Ya, ada undangan yang dibuat di grup kami, ya, di grup kami salah seorang teman kami di grup itu, ya, terpilih menjadi anggota DPRD untuk periode yang ke-7. Wah, luar biasa, ya. Saudara bisa tebak itu siapa itu orangnya. Itu kali yang ke-7. Dia mengundang semua grup, semua anggota grup Manakara Jogging Club. Wah, luar biasa, ya. Untuk makan, bersyukur bersama-sama, makan siang sekaligus makan siang. Ya, undangan apapun, undangan pelantikan atau undangan pernikahan dan undangan yang lainnya, paling tidak yang kita perhatikan 2 hal. Siapa yang mengundang dan apa isi undangan tersebut. Ya. Siapa yang mengundang kita, dan terkadang orang yang bawa undangan ini banyak di pernikahan. Ketika bawa undangan, sampaikan salam dari Pak ini, salam dari keluarga ini. Kadang-kala itu dititip, ya, sekalian bawa undangannya ada salam dari Pak ini, apalagi seorang pejabat. Ya, 2 hal yang paling tidak kita perhatikan. Siapa yang mengundang dan apa isi undangan tersebut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan malam hari ini lewat ayat nats pembacaan kita. Ya, siapa yang mengundang? Yang kedua, siapa yang diundang? Dan yang ketiga, apa isi undangan tersebut? Kita masuk ke hal yang pertama, siapa yang mengundang? Ya, dikatakan di sini dalam ayat 28, marilah kepadaku. Ini huruf besar, ku huruf besar. Saudara, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-25. 25 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27,
semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, saudara, sangat jelas di sini. Bapa dan Yesus adalah satu. Ya, kalau kita belajar tentang Tritunggal, Trinitas, secara literal tidak ada tertulis. Saudara mau balik dari Kejadian sampai Wahyu, Wahyu sampai Kejadian, tulisan Trinitas itu tidak ada. Atau Tritunggal enggak ada. Tapi esensi, kebenaran fakta bahwa Tritunggal itu ada, ya, ada dalam Alkitab. Sangat jelas ketika pembaptisan Tuhan Yesus. Yesus sebagai anak. Ya. Yesus sebagai anak. Ada Bapa di sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Alkitab mencatat, di atas kepala Yesus apa? Ada burung merpati, gambaran Roh Kudus. Bukan berarti merpati itu Roh Kudus, bukan. Jangan salah mengerti ya. Ini nanti lihat, oh itu Roh Kudus di sana, itu ada merpati. Itu gambaran, karena dalam merpati konon tidak ada empedu dalam tubuh daripada merpati, nggak ada kepahitan dia. Kalau orang penuh Roh Kudus nggak ada kepahitan dia. Haleluya. Itu sangat nyata. Begitupun ketika penciptaan manusia. Tuhan berkata di sana, Alkitab mencatat, marilah kita. Ya. Jadi saudara, untuk mau percaya, menerima akan kebenaran Tritunggal itu, Trinitas itu, ya, saudara mau akal dengan logika, dengan pikiran, meskipun ada orang yang berkata Tuhannya orang Kristen 3, oke, terserahlah kamu bicara apa, ya, nggak bisa. Orang mau selami pikiran Tuhan nggak bisa. Ini otak kita kecil, Bapak Ibu, kecil. Mau selami yang tak terbatas, kita yang terbatas mau selami yang tak terbatas itu mustahil. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa yang mengundang? Alkitab mencatat, ya, dikatakan dalam ayat 5, Tuhan langit dan bumi. Ya. Tuhan langit dan bumi artinya dia adalah pencipta. Yohanes pasal 1 ayat, firman telah menjadi manusia. Pada mulanya, ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Jadi firman dan Bapa Allah tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Dia satu. Sama seperti saya dan ucapan saya dan perkataan saya nggak bisa dipisahkan dari saya. Tapi ucapan saya dan pikiran saya nggak bisa baku jawab ya, karena terbatas. Tapi yang tak terbatas itu Allah bisa. Itulah Tuhan. Jadi ku yang dimaksud di sini, marilah kepadaku, merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Siapakah Yesus itu? Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Dia ada sebelum segala sesuatu ada.
Haleluya. Orang kadang berkata, gimana? Ya, di mana? Bagaimana dengan keselamatan orang-orang sebelum Yesus? Ya, karena Yesus belum ada. Ya, itu panjang ya. Tapi yang jelas, pribadi Yesus itu ada sebelum dunia dijadikan. Karena apa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Yang mengundang kita, siapa yang mengundang? Yang mengundang adalah pribadi Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta langit dan bumi ini. Coba kita lihat di Injil Yohanes pasal 1 tadi ya. Pasal 1 ayat 1 saya baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Coba kita lihat di ayat 14. Ayat 14 ya, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Jadi ini adalah undangan dari juru selamat. Undangan dari pribadi Yesus sendiri. Undangan dari Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Saudara, kalau saudara dapat undangan dari pejabat, ya, paling tidak kita, wow, ternyata saya juga menjadi spesial bagi orang, bagi pejabat ini. Kita bangga tentunya mendapat undangan dari bupati, dari pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang bagi kita sangat kita banggakan, pemimpin kita tokohkan di daerah kita. Nah ini saudara, bukan sekedar penguasa Mamuju. Bukan sekedar penguasa Sulawesi Barat. Tapi ini yang mengundang kita adalah penguasa alam semesta ini. Pencipta langit dan bumi. Bangga tidak? Saya bangga. Karena saya diundang oleh Raja di atas segala raja. Oleh Sang Pencipta, oleh Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu yang pertama, siapa yang mengundang? Yang mengundang kita adalah Yesus. Haleluya. Yang kedua, siapa yang diundang? Ayat firman Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi orang-orang yang diundang di sini adalah orang-orang yang mengalami keletihan. Ya. Orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, saya pikir kalau kita mengundang seseorang, apalagi dalam sebuah pernikahan, paling tidak yang kita undang itu adalah orang-orang yang penting. Adalah orang-orang yang kita kenal. Ada orang-orang yang paling tidak, ya ini tidak bisa kita pungkiri. Banyak pengeluaran bukan? Ya, paling tidak
sempat viral itu ya, sempat mungkin ini hanya sebagai lelucon. Ada yang datang bawa 20.000 di amplopnya. Oh, makanmu kau di sana. Oh, 50.000, oh tempatmu di sini. Kita buat klasifikasi bukan? Kepada orang-orang tertentu. Oh, tempat dudukmu di situ. Dan jarang sekali yang kita undang adalah orang-orang yang tidak mampu. Jarang sekali yang kita undang adalah orang-orang yang lemah. Jarang sekali kita mengundang orang-orang yang miskin secara finansial. Tetapi sangat menarik bahwa undangan Tuhan Yesus, pencipta alam semesta ini, undangan dari juru selamat dunia ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang mengalami keletihan. Orang-orang yang sedang mengalami beban berat. Haleluya. Letih lesu, kopiontes. Ini tentang digambarkan seperti perempuan yang sedang melahirkan. Ya. Hampir 1 bulan ya. Binatang kami, binatang peliharaan. Tante Kiara. Itu beranak melahirkan. Kalau binatang beranak toh? Iya, beranak dia. Waduh, mamanya istri saya ini. Waduh, dari sore itu dijaganya itu. Ya. Sampai jam 2 saya sudah masuk di kamar tidur. Pikir bukan main ini. Ini binatang ini. Ya. Kita jaga. Karena sudah memang kenapa mamanya Tirsa istri saya sangat perhatikan karena sudah beberapa kali bunting tapi ya keguguran. Jadi ketika dia bunting di tahun ini ya, itu sangat diperhatikan oleh istri saya. Puji Tuhan, 5 ya, 5. Tapi 2 yang lewat. Ya, jadi konon orang bilang 1 kaki di kehidupan, 1 kaki di kematian. Itu orang melahirkan. Itu ibu-ibu yang rasalah. Ya, bukan cewek-cewek, ibu-ibu. Ya, sebab ada juga cewek-cewek yang ya belum menikah tapi sudah melahirkan. Ya. Saudara, kopiontes itu gambaran bagaimana seorang perempuan yang ketika akan melahirkan, ya, yang ibu-ibu ya bisa gambarkan itu, ya, tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan, ya, ketika melahirkan, ya, ketika sudah masuk pembukaan 1, pembukaan 2, saya tidak tahu sampai pembukaan berapa, ya, saat melahirkan. Wow, di situ semua kekuatan dicurahkan dan kadang tidak mampu, letih, lesu, dan itulah digambarkan sebagai kopiontes, tidak berdaya. Nah, undangan itu ditujukan kepada orang-orang seperti itu, orang yang tidak berdaya, orang yang letih, lesu, orang yang berbeban berat. Luar biasa. Berbeban berat karena apa? Karena persoalan. Ya. Hal yang pertama, berbeban berat karena
begitu banyaknya persoalan, begitu banyaknya masalah yang dialami dalam kehidupan ini. Ya. Ada orang yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Ada orang yang bergumul dengan suaminya. Ada orang yang bergumul terkait istrinya, terkait anak-anaknya. Mereka bergumul. Mereka letih lesu, mereka terbeban. Bergumul dengan pekerjaannya. Bahkan yang kedua, bergumul dengan dosa-dosanya. Baik. Ya, saya mau katakan seperti itu. Sebab banyak orang yang ternyata ingin memenuhi dalam kehidupan kita manusia. Ada satu ruang, ada satu tempat yang ternyata tidak bisa diisi oleh apapun dan oleh siapapun di situ. Dan yang hanya bisa mengisinya adalah juru selamat, Tuhan. Itulah sebabnya usaha orang untuk cari hiburan, cari kepuasan. Bukankah seorang yang diceritakan di dalam Yohanes pasalnya yang kedua tentang perempuan Samaria? Dia mencari kepuasan lewat seks. Enggak sampai satu laki-laki, satu suami. Dia cerai, tinggalkan lain. Dia cari suami yang lain. Dan sampai 6 kali. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Di Injil Yohanes pasal 4 ya. Di Injil Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria dan Yesus. Dia haus. Dia berkata kepada Yesus, berikan ke aku air itu. Kalau seorang mendapatkan air kehidupan, semua akan terpuaskan dalam kehidupannya. Dahaganya. Haleluya. Hal-hal yang tidak bisa diisi di tempat yang kosong itu akan diisi oleh aliran-aliran air kehidupan. Adalah pribadi Yesus Kristus. Mengapa banyak orang yang stres? Mengapa banyak orang yang mengakhiri hidupnya? Karena berusaha mencari kepuasan. Berusaha mencari kebahagiaan. Berusaha mencari satu hal yang di dunia ini yang tidak akan pernah memberi kebahagiaan, kepuasan. Hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya undangan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengalami keletihan. Baik dengan persoalan yang mereka hadapi. Maupun yang sedang bergumul dalam dosa-dosanya. Ternyata ada orang yang juga memang capek berbuat dosa. Jenuh. Sudah lelah mereka. Mungkin semua dosa sudah dilakukan sampai puas. Akhirnya itu dialami oleh Lukas, Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Seorang anak bungsu. Ya, anak bungsu minta sama papanya, "Papa, berikan aku harta. Berikan aku warisan itu." Setelah papanya berikan warisan, warisan itu dia jual. Ketika uangnya dia dapatkan, dia pergi. Dia pergi ke satu tempat, ke satu daerah. Dia habiskan. Dia berfoya-foya di sana. Injil Lukas pasal 15. Haleluya. Ayat 11 mulai saya baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan, dan seterusnya. Ya, saudara, ini hal ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan. Seorang anak bungsu yang memboroskan, berfoya-foya dengan harta warisan yang telah dia jual itu. Dia pergi berfoya-foya bersama-sama dengan teman-temannya. Habiskan uangnya. Saya pikir ini anak muda pasti semua kejahatan, semua dosa telah dilakukannya. Dia ada uang. Dan tidak secara kebetulan saat dia habis, tidak secara kebetulan saat semuanya habis, tidak ada lagi, orang-orang telah tinggalkan dia, hartanya habis. Tidak secara kebetulan bertepatan kelaparan terjadi di tempat itu. Haleluya. Apakah itu hal yang kebetulan? Saya pikir tidak kebetulan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Untuk membawa si bungsu ini kembali ke rumah bapaknya. Kembali kepada bapaknya. Karena apa? Dia telah terhilang dari persekutuan dengan orang tuanya. Ada orang-orang yang memang telah jenuh dalam hidupnya. Ya, lelah hidup memuaskan keinginan hawa nafsu, keinginan daging ini. Dan Tuhan mengundang orang-orang seperti itu. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak undang orang-orang Farisi yang merasa diri paling benar dalam hidupnya. Tuhan tidak mengundang ahli-ahli Taurat yang merasa diri saya paling suci, saya paling layak, saya memberi persepuluhan yang banyak. Tidak. Meskipun ada juga orang Farisi yang menyadari keadaannya. Seperti Nikodemus. Dia orang Farisi. Tapi dia sadar diri. Saya benar penuh hikmat. Saya benar ahli Taurat. Saya benar orang fasih dalam kitab suci, kitab hukum Taurat. Tetapi saya perlu Yesus dalam hidup saya. Undangan itu datang kepada orang-orang yang menyadari keadaannya. Kalau engkau dan saya menyadari keadaanku, letih, lesuh, berbeban berat karena persoalan yang kompleks kita hadapi dalam hidup ini. Dalam rumah tangga kita, dalam bisnis pekerjaan kita. Kita capek dalam hidup ini. Kita hidup dalam dosa. Kita terikat dengan semua jenis dosa apapun. Kita capek. Karena memang iblis. Iblis, ya memang dia kasih siksa kita di dalam batin kita tersiksa. Ya, sama seperti perempuan, seorang yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena ini Alkitab mencatat dia dibebaskan oleh Tuhan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat ini bukan berbicara tentang angka, tidak. 7 itu adalah berbicara tentang angka kesempurnaan. Artinya roh yang menguasai Maria Magdalena itu adalah roh yang sempurna, kompleks. Sangat menderitanya perempuan ini yang bernama Maria Magdalena. Tapi ketika
berita ini datang kepada dia. Undangan ini datang kepada dia. Dia meresponi undangan itu. Dia datang kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Responi setiap undangan Tuhan kepada kita malam hari ini. Kalau engkau menyadari dirimu, saya letih, lesu. Saya kopiontes. Saya berbeban berat. Karena persoalan yang ada. Pun karena dosa-dosa. Haleluya. Saya perlu Yesus. Saya perlu Tuhan. Menjamah saya. Haleluya. Dan yang ketiga, apa isi undangannya? Ayat selanjutnya dikatakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Tuhan memberi kelegaan. Ini isi. Tuhan jamin Tuhan akan beri kelegaan kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita mau datang kepada Yesus. Hati yang kosong itu yang tidak bisa diisi dengan kekayaan. Tidak bisa diisi dengan suami. Tidak bisa diisi dengan kehadiran istri. Tidak bisa diisi dengan kehadiran buah hati sekalipun. Tapi hanya bisa diisi oleh pribadi Tuhan. Tuhan beri kelegaan. Haleluya. Bahasa Inggrisnya rest. Istirahat. Kalau di kota-kota besar ada namanya rest area di tol ya, di jalan. Ya, tiap berapa puluh kilo ada rest area, ada tempat untuk beristirahat sejenak di sana. Melepaskan letih, melepaskan kelelahan, capek di mobil duduk. Ya, nyetir. Ya. Bukan cuman yang menyetir ternyata capek. Orang yang tidur juga penumpang itu. Capek juga dia. Capek tidur ya. Perlu singgah di rest area. Untuk kopi di sana. Untuk ngeteh di sana. Untuk ngopi di sana. Untuk ngue di sana. Ya, ngeteh, ngopi, ngue. Tuhan memberi kelegaan kepada orang-orang yang mau datang kepadanya. Haleluya. Jadi pertanyaan, maukah engkau dan saya datang kepada Yesus? Maukah engkau dan saya meresponi undangan dari Sang Juru Selamat ini? Maukah engkau dan saya, anak-anak muda? Jangan katakan saya masih kuat. Jangan katakan saya masih gagah. Saya masih cantik. Saya masih punya masa depan. Jangan katakan itu. Ketika engkau, banyak anak-anak muda juga yang akhiri hidupnya. Banyak anak-anak muda juga yang jatuh narkoba. Jatuh pesta seks. Maaf, saya harus katakan ini. Haleluya. Jatuh di pergaulan-pergaulan yang bebas. Karena apa? Ingin mencari kepuasan itu. Yang tidak bisa diisi oleh siapapun, oleh apapun. Hanya yang bisa mengisinya adalah pribadi Yesus, Sang Juru Selamat. Maukah engkau meresponi undangan Yesus? Undangan Juru Selamat itu. Mari kita tutup Alkitab kita. Tundukkan kepala. Dia mengundang kita malam hari ini untuk datang kepada Tuhan. Ingat, hanya orang-orang yang menyadari keadaannya letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Undangan ini kepada semua, tetapi undangan ini hanya sedikit orang yang mau datang. Undangan ini datang, Yesus sampaikan kepada banyak orang yang hadir pada waktu itu. Mendengar Yesus. Tapi ternyata tidak semua orang yang respon.
undangan Yesus ini. Tuhan katakan, mari kepadaku, mari kepadaku, mari kepadaku. Semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada Yesus. Beri rest, istirahat. Ada ketenangan di sana. Dalam ayat 29, jiwamu akan mendapat ketenangan. Baik ketenangan secara tubuh maupun jiwa ini tenang ketika kita ada di dalam Yesus. Bila hati terasa berat, kita nyanyikan pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sambil instrumen musik, Bapak Ibu, ada Maria Magdalena yang meresponi undangan juru selamat itu, sehingga dia datang kepada Tuhan. Dia dilepaskan dari 7 roh jahat yang menguasai. Haleluya, haleluya. Ada Sakeus yang datang kepada Yesus, menyadari dia adalah orang yang berdosa. Dia sudah ambil uang pungut pajak lebih daripada yang seharusnya. Sebagian dia setor kepada pemerintahan, sebagian dia ambil untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia responi undangan Yesus. Dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Haleluya. 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 Ada Maria yang menyadari keadaannya. Sehingga ketika Yesus datang ke rumahnya, dia responi undangan Yesus. Dia duduk mendengarkan. Yesus berkata, Yesus berfirman. Setelah dia berani, dia pecahkan, haleluya, botol yang ada berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dia curahkan semuanya itu di kaki Yesus.
Dan dia lap kaki Yesus dengan rambutnya. Haleluya. Ada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia datang ke berbagai tabib. Tidak ada kesembuhan yang dia dapatkan. Alkitab mencatat sebaliknya tambah parah penyakitnya. Tapi Alkitab juga mencatat ketika dia mendengar berita tentang Yesus, imannya dibangkitkan oleh Tuhan. Dia datang, dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Hari itu dia menjamah ujung jubah Yesus. Dia sembuh. Dia pulih dari pendarahannya yang 12 tahun dia nanti-nantikan. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Yesus. Hanya orang-orang yang meresponi undangan Yesuslah yang akan mendapat kelegaan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari firman Tuhan datang kepada saya, datang kepada kita malam hari ini. Maukah engkau meresponi undangan Yesus? Undangan juru selamat. Undangan sang pencipta langit dan bumi. Untuk datang kepada Yesus. Kau yang letih, lesu. Apapun masalah, apapun pergumulanmu hari ini. Orang tua, suami istri, anak-anak muda remaja. Kau yang merasa diri lelah, capek, letih, lesu dalam menjalani hidup ini. Mari engkau datang kepada Yesus. Dia akan beri kelegaan kepada. Haleluya, haleluya. Bila hati terasa berat, saya undang kita bangkit berdiri. Tidak ada seorang pun yang akan mengerti. Tidak ada. Tanya sama Yesus, datang kepada Yesus. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pembebasan Tuhan bagi kami. Tuhan ubah setiap kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Saat datang di sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidup. Mari bawa setiap bebanmu kepada Yesus. Bawa pergumulan-pergumulanmu kepada Yesus. Bawa beban-beban berat itu. Capek engkau memikulnya. Capek engkau pikul beban-beban itu. Serahkan semuanya
terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari engkau menyembah Tuhan, bawa setiap beban-bebanmu malam ini kepada Yesus. Marilah kepada Yesus. Semua, siapapun itu, siapapun itu, orang tua kah, pemuda remaja kah, anak-anak kah, engkau yang menyadari keadaanmu letih, engkau yang menyadari keadaanmu berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Yesus akan berikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima melihat setiap umat-umatmu yang datang malam hari ini. Tuhan mengenal lebih daripada hamba mengenal. Tuhan kenal setiap kami yang menghampiri Tuhan malam. Haleluya. Haleluya. Tanggalkan setiap keegoisan. Tanggalkan setiap keegoisan kita. Mungkin ada yang berkata, saya tidak layak. Mungkin ada yang berkata, saya tidak layak. Malam hari ini Tuhan datang berkata kepadamu, mari anakku, mari anakku, kembalilah kepadaku. Mari kepadaku. Sama seperti anak yang terhilang. Sejak anak ini meninggalkan rumah bapaknya, setiap hari, setiap saat, bapaknya menunggu di depan pintu rumah. Bapaknya terus menantikan kedatangan si bungsu yang telah pergi jauh meninggalkan rumah. Ada harapan. Ada harapan. Bapa menanti setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Karena kau merasa saya telah banyak berdosa. Saya telah jauh daripada Tuhan. Undangan ini datang kepada engkau malam. Bapa menanti kedatangan. Bapa sedang menanti anaknya untuk kembali ke rumah bapaknya. Masuk dalam persekutuan. Menikmati persekutuan dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah.
Pada Yesus Juru Selamat aku Engkau yang membutuhkan doa, mari engkau angkat tanganmu. Kau yang letih lesu, kau yang berbeban berat, mari engkau angkat tanganmu. Sambil engkau berserah, angkat tangan menandakan kami berserah kepada Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami tidak mampu dengan semua harta kekayaan. Kami hanya mampu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Aku berserah. Oh, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Mari beri sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan hadirat. Kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau melihat keletih lesuhan yang kami alami. Engkau melihat beban-beban berat yang kami pikul dalam kehidupan. Baik persoalan-persoalan dalam berbagai macam dosa, kenajisan yang masih mengikat kehidupan kami, kedagingan kami. Tuhan, beri kami kelegaan, beri kami kelegaan. Kami tidak kuat, kami tidak mampu. Haleluya, kami perlu Engkau, kami perlu kuasa, kami perlu pribadi-Mu Tuhan akan mengisi, jawab setiap keletihan kami, ketidakberdayaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan jangkau setiap jiwa-jiwa, Tuhan jangkau setiap umat-umat-Mu yang menghampiri Tuhan malam hari ini. Dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Yang meresponi undangan-Mu malam hari ini. Hamba percaya kami diberkati Tuhan. Kami diberi kelegaan oleh Tuhan dalam hidup. Engkau mengisi kekosongan hati kami yang tidak bisa diisi oleh apapun, oleh siapapun selain pribadi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berita firman Tuhan malam hari ini. Untuk undangan Sang Juru Selamat itu. Sang penguasa alam semesta ini, pencipta langit dan bumi ini. Terima kasih untuk undangan-Mu kepada kami Tuhan. Malam hari ini kami responi akan undangan-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan. Bahwa setiap hidup kami. Bahwa setiap pergumulan-pergumulan kami. Bahwa setiap beban-beban yang kami pikul, yang kami haleluya rasakan, alami dalam hidup ini. Dan kami mau letakkan itu di kaki-Mu Yesus. Tuhan jawab setiap pergumulan kami. Tuhan jawab setiap seruan-seruan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua. Berkati suami istri. Berkati rumah tangga umat-umat. Berkati anak-anak pemuda remaja-Mu yang hadir malam hari ini. Dengan begitu banyak tantangan.
Dengan begitu banyak pengaruh-pengaruh di akhir zaman ini Tuhan. Semua kami terbatas. Semua kami terbatas. Kami punya Tuhan yang tak terbatas itu. Tolong kami. Mampukan kami Tuhan. Menjalani kehidupan kami untuk benar-benar hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati pribadi lepas pribadi. Sekali lagi berkati kami semua Tuhan. Kami terus merindukan kehadiran-Mu. Kami terus merindukan pribadi-Mu. Bukan hanya di gedung gereja ini. Tapi ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami tetap merindukan pribadi-Mu. Kami tetap membangun mezbah doa kami di rumah kami masing-masing. Itu kami tetap terkoneksi, terhubung dengan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami. Ampuni egois kami. Ampuni kekerasan hati kami. Ampuni roh-roh penolakan yang sering kami menolak firman Tuhan. Menolak undangan-Mu Tuhan untuk datang kepadamu. Ampuni kami. Dan dengan penuh kerendahan hati kami mau datang kepada Tuhan. Meresponi undangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih untuk firman kebenaran itu yang datang kepada kami malam hari ini. Menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Iblis tidak punya kuasa lagi dalam hidup kami. Kami percaya kuasa iblis telah dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang ada di dalam hidup kami semua. Roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Kami terima firman kebenaran yang dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami akan memberi korban persembahan kami. Kami memberi yang terbaik. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Semuanya kami lakukan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Karena kami menyadari Kau telah memberi yang terbaik bagi kami. Kami pun Tuhan memberi yang terbaik untuk Engkau. Sebagai ucapan syukur kami atas anugerah, atas pemberian-pemberian yang terbaik yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan membawakan korban persembahan kita. Kita angkat itu pujian. Tuhan Yesus sungguh baik. Buktikan yang nyata dari hari ke hari.
menikmati persembahan kita malam ini. Dan selanjutnya kita akan, oh ya tidak ada. Oh belum ada. Ya nanti, ya tambahannya. Iya, pengumuman besok hari Senin ada undangan jaringan doa wanita dan diadakan di tempat ini. Di gereja kita jaringan doa wanita dimulai jam 5 sore. Jadi para wanita, entahkah dia ibu-ibu, anak muda, yang jelas wanita, mari datang berdoa bersama-sama. Ya, jam 5 sore di tempat ini kita akan berdoa bersama. Ada gereja-gereja tetangga juga yang akan bersama-sama berdoa bersama-sama di tempat ini. Itu untuk besok. Lalu hari Rabu ibadah kaum ibu bapak di tempat ini jam 6 sore. Dan hari Kamis latihan seperti biasa buat persiapan ibadah raya pertama. Kemudian hari Jumat doa puasa mingguan dan malamnya 6:30 malam persekutuan doa pujian dan penyembahan di tempat ini jam 6:30 malam. Kemudian setelahnya ada latihan biasanya buat persiapan ibadah raya kedua. Lalu hari Sabtu ibadah pemuda remaja. Iya, ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6:30 malam. Banyak anak-anak muda malam hari ini, jangan lupa kita beribadah bersama-sama di tempat ini pada hari Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian hari Minggu bersama-sama kita bertemu kembali dalam ibadah raya kita yang pertama jam 8:30 pagi. Lalu ada ibadah anak di aula jam 9 pagi dan ibadah raya kedua jam 6:30 malam. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman lain, mungkin ada tambahan? Iya, tidak ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya demikian kegiatan kita sepanjang minggu. Dan saya ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama-sama datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dan doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Kita angkat itu pujian, layak dipuji disembah. Sekarang dan selamanya.
Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan. Kami bersyukur malam hari ini Bapa, di dalam ibadah kami Engkau hadir dan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak, jangan ada satu yang terkecuali, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Malam hari ini Bapa, kami bersyukur buat setiap korban persembahan, bahkan milik-Mu yang telah dikembalikan oleh umat-Mu. Lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu. Berkati supaya mereka dapat menikmati kelimpahan sesuai janji-janji firman-Mu. Orang yang memberi tidak akan mengalami kekurangan. Diberkati dalam tugas, diberkati dalam usaha. Bahkan apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Malam hari ini Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami teringat buat Opa Peter yang ada di Paladan, yang sedang sakit. Dari tempat ini kami satukan hati kami. Tangan-Mu yang tidak singkat untuk menolong. Mari tangan-Mu yang terulur bagi Opa Peter. Dan kami panggil nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus jadi kuat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, memberkati anak-anak, cucu dan menantu. Biarlah di dalamnya Tuhan tetap ditinggikan dan diagungkan. Bahkan kami berdoa buat Bapak Barnabas yang sementara mengikuti pendidikan di Jakarta. Tuhan kiranya memberkati, kuatkan dan sehat-sehatkan sehingga pada waktunya pendidikannya dapat terselesaikan. Boleh kembali lagi ke memuju, kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati keluarga yang ditinggalkan. Anak-anak yang ada di Makassar pun diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi memberkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Dan sebentar kami berpisah. Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Bahkan di sepanjang malam ini. Tuhan menjadi pagar api berkeliling tiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu. Sehingga semua aman dan terlindung dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Dari niat-niat jahat sesama manusia. Sehingga dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh sehat kuat. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hallelujah.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.